Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun. Lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang. Dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah. Jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Banyak sekali yang sering ketemu dengan Rasulullah. Di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah. Pernah dipangku, pernah dipeluk Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Statement Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa manusia yang meninggal maka jiwanya tertahan atau ditahan di alam barzah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat 39 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum matinya di waktu tidurnya, maka ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskanlah jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan dikuatkan dengan Al-Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Silakan cek. Sedangkan manusia klaim bahwa mereka pernah didatangi oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kondisi ini tentunya questionable, question mark. Apakah benar jiwa orang yang telah meninggal di alam barzah bisa lepas atau melepaskan diri dari tertahan atau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengunjungi kerabat yang ada di dunia? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang besar. Manusia terdiri dari badan atau fisik, atau jasad, atau raga, yang merupakan casing tempat disemayamkannya roh dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia hidup, bergerak dan dinamis. Roh merupakan sistem keilahian kehidupan yang Allah resonansikan pada manusia sehingga hidup. Roh adalah power, energi, dan daya yang dimasukkan pada perangkat keras manusia sehingga perangkat lunak yang ada di dalamnya dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Jiwa merupakan perangkat lunak yang terdiri dari sistem brainware dan software yang dengan keduanya tersebut manusia dapat bersikap berperilaku sesuai kondisi. Di dalamnya terdapat
sistem pendengaran, fungsi penglihatan, rasa, proses berpikir, dan seterusnya. Roh sifatnya konstan dan jiwa dinamis, dapat diupgrade sesuai kondisi. Untuk itulah pada hakikatnya kehidupan adalah terus atau tren membaiknya jiwa yang bergerak sesuai zamannya. Ketika manusia meninggal, maka jasad atau badannya hancur. Rohnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya tertahan di alam barzah, sehingga tidak mungkin beranjak dari alam tersebut atau melakukan perjalanan, travel, piknik, dan kelayapan begadang di malam hari. Kondisi mayat di alam barzah sesuai dengan kinerja ketakwaannya. Mari kita cek di Al-Quran. Pertama, tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur ini? Inilah janji Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi orang ada yang tertidur, ini mungkin kinerjanya 50-50 ya. Tapi yang plus, yakni orang-orang yang menegakkan Islam secara benar dan kafah, maka kita cek di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum wa hum min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan janganlah kamu sekali mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mereka gembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, senang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakangnya yang belum menyusul mereka. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang yang iman dan implementasinya benar sesuai Al-Quran dan hadis, kondisinya bahagia. Sebaliknya, orang yang ingkar, kondisinya tersiksa. Ini digambarkan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa asyan wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asadal adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada terjadinya kiamat dikatakanlah kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke adab yang keras. Jadi orang yang ingkar atau mengingkari Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan hadis terpilih, kondisinya tersiksa, bukan disiksa. Di alam barzah tidak ada pengadilan, yang ada kondisi mayat sesuai dengan kinerja ketakwaannya. Itulah Al-Quran. Atas dasar informasi dari Al-Quran bahwa seseorang yang telah meninggal di alam barzah telah ada kesibukan masing-masing. Tertidur, tidur dengan mimpi yang indah, dan tersiksa, bukan disiksa. Sehingga tidak mungkin akan beranjak dari alam barzah tersebut. Maka bila ada seseorang, siapapun orangnya, yang mengaku pernah berjumpa dengan orang-orang yang telah meninggal, maka questionable bro, karena bertentangan dengan Al-Quran. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.